Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 beranggotakan saya sendiri, Sabrina Nurbaiti Rahma, kemudian ada Mas Muhammad Ilham Maulana yang akan menjelaskan mengenai akuntansi lingkungan. Dengan topik pembahasan, yang pertama adalah latar belakang akuntansi lingkungan, yang kedua akuntansi manajemen lingkungan, yang ketiga biaya lingkungan. Latar belakang akuntansi lingkungan. Menurut ISO 14001, lingkungan adalah keadaan sekeliling di mana organisasi beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia, dan interaksinya. Lingkungan di Indonesia sering disebut lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dampak lingkungan adalah perubahan apapun pada lingkungan, baik yang merugikan maupun yang bermanfaat, yang keseluruhannya atau sebagian disebabkan oleh lingkungan dan organisasi. Organisasi dapat mengurangi dampak lingkungan dengan pencegahan pencemaran, menggunakan proses, praktek, teknik, bahan, produk, jasa, atau energi untuk menghindari, mengurangi, atau mengendalikan pembentukan emisi atau buangan pencemaran limbah apapun. Akuntansi manajemen lingkungan merupakan subbagian dari akuntansi lingkungan. Menurut EPA pada tahun 1995 mendefinisikan bahwa akuntansi manajemen lingkungan sebagai proses pengidentifikasian, pengumpulan, dan penganalisisan informasi tentang biaya-biaya dan kinerja untuk membantu pengambilan keputusan organisasi. Akuntansi manajemen lingkungan adalah hal yang tak terpisahkan dari unsur manajemen perusahaan. Akuntansi manajemen lingkungan sendiri merupakan proses pengidentifikasian, pengumpulan, perkiraan-perkiraan, analisis, laporan, dan pengiriman informasi terkait yang pertama, informasi berdasarkan arus bahan dan energi, yang kedua, informasi berdasarkan biaya lingkungan, yang ketiga, informasi lainnya yang terukur dibentuk berdasarkan akuntansi manajemen lingkungan untuk pengambilan keputusan bagi perusahaan. Kemudian tujuan akuntansi manajemen lingkungan yang pertama, pemonitoran dan pengevaluasian informasi yang terukur dari keuangan maupun manajemen. Kemudian yang kedua, untuk memonitor arus data tentang bahan dan energi yang saling berhubungan secara timbal balik guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan-bahan maupun energi. Yang ketiga, mengurangi dampak lingkungan dari operasi perusahaan, produk-produk dan jasa. Yang keempat, mengurangi risiko-risiko lingkungan. Yang kelima, memperbaiki hasil-hasil dari manajemen perusahaan. Keuntungan penerapan akuntansi manajemen lingkungan, yang pertama, akuntansi manajemen lingkungan dapat membantu pengambilan keputusan. Yang kedua, akuntansi manajemen lingkungan meningkatkan performa ekonomi dan lingkungan usaha. Investasi teknologi pembersih, kampanye meminimalisasi limbah, pengenalan sistem pengendalian pencemaran udara, dan lain-lain. Akuntansi manajemen lingkungan memberikan solusi saling menguntungkan atau win-win solution. Kegiatan diharapkan akan mempunyai performa lebih baik dari pada sisi ekonomi maupun sisi lingkungan. Keuntungan penerapan akuntansi manajemen lingkungan yang lain yaitu akuntansi manajemen lingkungan akan mampu memuaskan semua pihak terkait. Akuntansi manajemen lingkungan pada usaha secara simultan dapat meningkatkan performa ekonomi maupun sisi lingkungan. Oleh karena itu akan berimplikasi pada kekuatan pelanggan dan investor, hubungan baik antara pemerintah daerah dan lain-lain. Biaya lingkungan. Biaya lingkungan berhubungan dengan biaya produk, proses, sistem, atau fasilitas yang penting untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik. Tujuan perolehan biaya adalah mengurangi biaya-biaya lingkungan, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kinerja lingkungan dengan memberi perhatian pada situasi sekarang, masa yang akan datang, dan biaya-biaya manajemen yang potensial. Biaya-biaya lingkungan meliputi biaya internal dan biaya eksternal dan berhubungan terhadap seluruh biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan kerusakan lingkungan dan perlindungan. Biaya-biaya lingkungan adalah pemakaian sumber daya yang disebabkan atau usaha-usaha untuk yang pertama mencegah atau mengurangi bahan sisa dan polusi, yang kedua mematuhi regulasi lingkungan dan kebijakan perusahaan, yang ketiga kegagalan memenuhi regulasi dan kebijakan lingkungan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Ilham. Baik, Mbak Sabrina, bisa tolong di slide selanjutnya, Mbak? Baik, untuk kategori biaya lingkungan ini
terbagi menjadi empat, yaitu biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Untuk definisi dari biaya pencegahan ini ialah investasi yang dibuat dalam usaha untuk menjamin konfirmasi yang dibutuhkan. Seperti contohnya, yaitu kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam orientasi anggota tim, pelatihan, dan pengembangan standar perencanaan serta prosedur. Kemudian untuk biaya penilaian, ini merupakan biaya yang terjadi untuk mengidentifikasi kesalahan setelah kejadian. Misalnya kegiatan-kegiatan seperti pengujian. Untuk selanjutnya yaitu biaya kesalahan internal, yang mana biaya ini merupakan biaya yang memperkerjakan kembali dan biaya perbaikan sebelum diserahkan kepada pelanggan. Misalnya adalah memperbaiki kesalahan yang dideteksi menjadi pengujian internal. Dan untuk biaya kesalahan eksternal ialah biaya yang merupakan biaya yang dikerjakan kembali dan biaya perbaikan setelah diserahkan kepada pelanggan. Sebagai contoh adalah memperkerjakan dan memperbaiki hasil dari pengujian yang diterima. Contoh lainnya, biaya aktual yang terjadi sepanjang jaminan dukungan. Untuk biaya pencegahan lingkungan ini merupakan biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah dan atau sampah yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Sebagai contoh, aktivitas pencegahannya ialah evaluasi dan pemilihan pemasok, evaluasi dan pemilihan alat untuk mengendalikan polusi, dan desain proses dan produk untuk mengurangi atau menghapus limbah. Selanjutnya, Mbak. Jadi, selanjutnya, Mbak. Untuk biaya deteksi lingkungan ini merupakan biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses, dan aktivitasnya di perusahaan tersebut telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Seperti standar lingkungan dan prosedur yang diikuti oleh perusahaan didefinisikan dalam tiga cara, yaitu peraturan pemerintah, standar sukarela atau ISO 14001 yang dikembangkan oleh International Standard Organization, dan kemudian yang ketiga ialah kebijakan lingkungan yang dikembangkan oleh manajemen. Contoh dari biaya aktivitas, maaf, contoh dari biaya deteksi lingkungan ialah aktivitas deteksi pada audit aktivitas lingkungan untuk pemeriksaan produk dan proses atau agar ramah lingkungan, pengembangan ukuran kinerja lingkungan, pelaksanaan pengujian pencemaran, verifikasi kinerja lingkungan dari pemasok, dan pengukuran tingkat pencemaran. Untuk biaya kegagalan internal lingkungan ini meliputi biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Untuk biaya kegagalan internal terjadi untuk menghilangkan dan mengolah limbah dan sampah ketika diproduksi. Aktivitas kegagalan internal memiliki salah satu dari dua tujuan, yaitu untuk memastikan bahwa limbah dan sampah yang diproduksi tidak dibuang ke lingkungan luar, dan untuk mengurangi tingkat limbah yang dibuang sehingga jumlahnya tidak melewati standar lingkungan. Berikut merupakan contoh dari biaya kegagalan internal, yaitu meliputi aktivitas kegagalan internal yang merupakan pengoperasian peralatan untuk mengurangi atau menghilangkan polusi, pengolahan dan pembuangan limbah-limbah beracun, pemeliharaan peralatan polusi, lisensi fasilitas untuk memproduksi limbah dan daur ulang sisa bahan. Untuk biaya kegagalan eksternal lingkungan, ini merupakan biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Biaya kegagalan eksternal dapat dibagi menjadi tiga kategori yang direalisasi dengan yang tidak direalisasi. Untuk biaya kegagalan eksternal ini, sebagai contoh yang direalisasi atau realized external failure cost adalah biaya yang dialami oleh dan dibayar perusahaan. Dan biaya kegagalan yang tidak dapat direalisasi atau unrealized external failure cost atau biaya sosial atau societal cost disebabkan oleh perusahaan tetapi dialami dan dibayar oleh pihak-pihak dari luar perusahaan. Untuk contoh biaya kegagalan eksternal ini, sebagai contoh untuk biaya yang gagal eksternal yang direalisasi adalah pembersihan danau yang tercemar, pembersihan minyak yang tumpah, pembersihan tanah yang tercemar, dan penyelesaian klaim kerusakan properti.
Selanjutnya, baik, demikian presentasi dari kami. Baik, sekian presentasi dari kami menjelaskan mengenai akuntansi lingkungan. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.